Tanpa kehadiran klub-klub dari Indonesia, saudara-saudara, yang entah apa alasan mereka nggak mau ikut persaingan di Shopee Cup, ASEAN Club Championship, matchday pertama, saudara-saudara, berlangsung cukup menarik dan ketat, saudara-saudara. Peta persaingannya ketat, menunjukkan kualitas tim-tim yang bertanding sangat bagus. Selangor bisa menahan imbang Buriram United, kemudian Johor Darul Taksim mengalahkan Lion City Seller, Tampines Rover juga bagus, klub dari Kamboja juga bagus, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, 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 dan tidak lebay, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini matchday pertama. Pertandingan pertama kompetisi Asia Tenggara antar klub, saudara-saudara. ASEAN Club Championship atau sponsornya Shopee Cup itu sudah berjalan, saudara-saudara. Sudah berjalan tanggal 20 dan tanggal 21 Agustus 2025 dengan sejumlah pertandingan yang cukup menarik, cukup kompetitif, cukup ketat dengan hasil yang ya cukup baik lah, tanpa melibatkan klub-klub dari Indonesia. Dua klub dari Liga Indonesia, Persib Bandung dan Dewa United itu tidak berpartisipasi. Saya nggak tahu alasannya apa, apakah karena masalah administrasi atau apa, atau alasan, ya yang saya tahu sih alasannya karena mereka sibuk di kompetisi Asia. Kompetisi, sibuk mengatur jadwal, ya nggak tahu sibuk mengatur jadwal atau sibuk nggak punya duit, saya nggak tahu. Tetapi ya kalau alasannya jadwal, ya orang Liga Indonesia aja cuma satu liga, nggak ada Piala Indonesia, nggak ada Piala Liga, nggak ada apalagi, nggak ada. Ya seharusnya kalau alasannya jadwal ya nggak bisa dijadikan alasan. Ya mungkin duit, ya saya nggak tahu kalau duit itu urusan rekening masing-masing. Urusan bank akun masing-masing, kita nggak tahu. Tetapi faktanya Indonesia nggak mengirimkan timnya, atau ada kesalahan administrasi dari operator liga kita atau dari PSSI, saya juga kurang paham dan saya nggak peduli juga. Dan yang hasilnya sudah matchday pertama, pertandingan pertama itu sudah dilaksanakan di beberapa stadion dengan hasil yang menurut saya cukup bagus, saudara-saudara, cukup bagus dan cukup menunjukkan bahwa persaingan level kualitas kompetisi ini, Shopee Cup, ASEAN Club Championship ini, level kompetisinya, persaingannya itu cukup bagus, apalagi sudah tidak ada lagi batasan jumlah pemain asing. Seperti guidance dari AFC, semua tim bebas memainkan berapapun mereka mau. Ini dibagi menjadi dua grup, saudara-saudara, grup A dan grup B, saudara-saudara. Dan Indonesia, tanpa Indonesia, itu diganti oleh klub dari Singapura dan dari mana gitulah, dari Kamboja atau dari mana lah itu. Pokoknya itu penggantinya klub. Dan hasilnya saudara-saudara di minggu pertama, di matchday pertama itu klub di grup A, ya ini di grup A, ya di grup A itu Tampines Rover, saudara-saudara. Tampines Rover, klub dari Singapura, itu menjadi pemuncak klasemen di grup A setelah mengalahkan klub dari Filipina, Dinamik Cebu 3-1, saudara-saudara, di Manila, main di Manila. Itu sementara runner up di posisi kedua ada BG Pathum United yang mengalahkan Chong An Hanoi 2-1 di Bangkok. Di Bangkok apa di Pathum ya?
di Patum Thani nama kotanya. Itu Canatip Songkrasin mencetak 2 gol. Itu membuat BG Patum United menjadi runner up di klasemen sementara. Kemudian yang cukup mengejutkan dan cukup ya baguslah saudara-saudara, itu klub dari Malaysia, Selangor FC. Selangor FC itu mampu bermain imbang dengan Buriram United. Nah, Buriram United adalah defending champion, juara bertahan, saudara-saudara. Buriram United adalah juara bertahan dan mampu ditahan imbang 1-1 oleh Selangor FC di kandangnya Buriram, di Thunder Castle Stadium, saudara-saudara. Nah, bahkan ini ya, Buriram itu nyaris kalah kalau tidak ada gol penyama skor di menit ke-90 plus 6, saudara-saudara. Itu luar biasa. Sementara di grup B, saudara-saudara, di grup B itu baru ada 4 tim yang memainkan pertandingan. Ada 4 tim yang memainkan pertandingan, itu adalah dan posisi pertama di klasemen ini diambil alih oleh klub dari Kamboja yang namanya Prehkan Retsvarieng. Itu dia setelah mengalahkan klub dari Myanmar, Sun United 3-0, saudara-saudara. Di Yangon, saudara-saudara, itu klub dari Kamboja ya, saudara-saudara ya, luar biasa lah Kamboja. Kemudian di posisi kedua itu ada Johor Darul Taksim yang berhasil mengalahkan Lion City Sailor 3-1, saudara-saudara, lewat 2 gol dramatis di akhir pertandingan. Johor Darul Taksim mencetak gol ketiga di menit ke-90 plus 2. Kemudian Lion City Sailor memperkecil ketertinggalan menjadi di menit ke-90 plus 5. Sementara Bangkok United dan Namdin itu belum bertanding karena mereka ada agenda di kompetisi domestik yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kompetisi ini akan digelar lagi. Pertandingan matchday kedua akan digelar tanggal 24 September dan 25 September, saudara-saudara. Nantinya di grup A, BG Patum United akan menjalani derby Thailand melawan Buriram United. Derby, saudara-saudara. Kemudian Chong An Hanoi akan melawan Dynamic Cebu. Sementara Selangor akan derby juga, derby selat itu. Itu melawan Singapura, klub dari Singapura, Tampines Rovers. Sementara di grup B-nya, saudara-saudara, itu nanti Johor Darul Taksim akan bertemu dengan Bangkok United dan Namdin akan bertemu dengan Svarieng. Dan yang menarik dari di sini di grup B ini, saudara-saudara, itu akan ada pertemuan 2 klub dari Thailand dan Kamboja. Ya, kita tahu kan Kamboja dan Thailand sempat jual beli rudal, jual beli roket, jual beli artileri, jual beli tembakan ketika perang beberapa minggu yang lalu. Mereka saling tembak di perbatasan. Nah, sekarang ini akan nanti, saudara-saudara, itu akan diselesaikan di lapangan sepak bola. Prehkan Retsvarieng akan menghadapi Bangkok United, saudara-saudara. Itu nanti kalau nggak salah tahun depan, 29 Januari, saudara-saudara. 29 Januari itu akan ada pertandingan itu. Akan ada pertandingan itu dan ya tentu saja itu cukup menarik lah, saudara-saudara. Itu tentu saja itu akan cukup menarik. Kita lihat hasilnya akan seperti apa. Ya, saudara-saudara, tanpa kehadiran klub Indonesia ini ya sangat disayangkan lah ya, walaupun ya gimana ya. Saya tuh heran juga ya, sebenarnya klub Indonesia itu ya, yang saya tahu ini ya, yang saya tahu inginnya itu ada pemerataan. Jadi yang dikirimkan bukan juara dan runner up liga, karena juara dan runner up liga akan main di level Asia ya. Mereka inginnya ya peringkat ketiga, peringkat 4 sebagai pemerataan. Mereka membayangkannya seperti kompetisi di Eropa sana. Di Eropa ada Liga Champion, ada Liga Eropa, ada Liga Konferensi Eropa, kayak begitu. Itu mereka dalam pikiran mereka seperti itu. Seperti musim-musim sebelumnya itu kan juga yang berangkat, yang dikirimkan itu kan bukan juara Liga Indonesia, karena juara Liga Indonesia main di Liga Champion Asia 2, walaupun hasilnya juga mengecewakan sih.
Nah, itu gambaran mereka, keinginan mereka itu seperti itu. Tetapi itu sayangnya tidak disambut baik oleh AFF. AFF mewajibkan hanya juara-juara liga saja yang berpartisipasi, juara dan runner up atau juara Piala FA, Piala domestiknya itu yang bertanding di turnamen ini, di AFF ini, AFF Club Champion. Ya wajarlah itu saudara-saudara, wajarlah. Pasti itu sponsorshipnya mengharapkan ini kompetisi terbaik di Asia Tenggara. Ya mereka nggak peduli apakah ada Liga Champion Asia yang juga padat, jadwalnya bakal padat. Klub seperti Buriram, seperti Johor Darul Taksim yang main di Liga Champion Asia Elite pasti padat sekali karena kompetisi domestiknya juga banyak. Nah, itu mereka nggak perlu, tetapi ya itu normal saja. Sekarang masalahnya ya Indonesia aja ini yang memang agak lain lah. Klub di Indonesia ini kan agak lain, saudara-saudara. Mereka lebih bangga bertanding menjuarai piala wali kota, piala gubernur, piala-piala lokal itu yang nggak ada maknanya sama sekali daripada bertanding menghadapi level yang lebih tinggi di ASEAN, di Asia Tenggara, antar klub yang di luar itu mereka kayaknya agak gimana gitu lah ya. Tapi ya itu menurut saya salah lah. Ya harus dirubah lah ke depan. Saya harap sih klub Indonesia juga ikut meramaikan di sini. Saudara-saudara, kalau klub-klub Indonesia ikut di sini, ini juga bisa menjadi pembuktian lah, bisa menjadikan pembuktian kualitas level Liga Indonesia ini sampai sejauh mana di Asia Tenggara. Karena di ranking FIFA, di ranking AFC kan memang Liga Indonesia itu ada di posisi yang bawah lah, saudara-saudara. Ya karena prestasi di level Asia yang tidak terlalu bagus. Nah, sekarang sebenarnya dengan ada Liga ASEAN seperti ini, kompetisi antar klub ASEAN ini sebenarnya bisa, kalau klub-klub Indonesia berpartisipasi, klub terbaiknya ikut di sini, itu kan bisa membuktikan kualitas. Misalnya Persib Bandung nanti bertemu dengan Buriram, itu hasilnya seperti apa. Persib bertemu dengan Dewa United, bertemu dengan Johor Darul Taksim, itu hasilnya seperti apa. Itu kan bisa terlihat di sini, saudara-saudara. Bisa terlihat di sini. Jadi ya gimana ya? Ya ini bisa mengukur kemampuan lah. Apalagi juga sekarang dengan kompetisi yang tidak lagi pembatasan jumlah pemain asing. Ini kan juga free market, liberal, bebas, itu akan persaingan, otomatis persaingannya akan semakin ketat, akan semakin menarik, saudara-saudara, dengan banyak pemain asing yang terlibat di situ. Pemain-pemain lokal juga akan terpacu dengan sendirinya, dan ya kan bisa juga menggunakan sistem rotasi. Misalnya kalau Anda merasa jadwal di kompetisi domestik terlalu padat, kan bisa menggunakan sistem rotasi. Pemain yang main di liga domestik diistirahatkan, nanti main di ASEAN, siapa main di Asia, siapa lagi, kan itu bisa dilakukan. Apalagi juga tidak banyak pemain dari klub Indonesia yang menyumbang ke tim nasional sekarang. Sekarang dari yang terbaru ini 27 pemain tim nasional hanya 11. Kalau dulu kan bisa hampir semuanya, sekarang kan tidak. Jadi ini sebenarnya ya cukup disayangkan juga sih kalau Indonesia nggak mengirimkan. Saya ke depan Indonesia bisa mengirimkan wakil. Ya juara grup, juara liga, runner up liga, kalau nggak ada Piala Indonesia. Kalau bisa ya Piala Indonesia digelar, kemudian nanti juara liga dan juara Piala Indonesia yang tampil di sini. Kayak begitu. Supaya kita bisa tahu lah, kan selama ini orang-orang kan saling mengklaim tuh. Dari netizen Malaysia mengklaim liga dia yang terbaik, netizen Thailand mengklaim liga dia yang terbaik, netizen Indonesia juga mengklaim liga dia yang terbaik, mengklaim liga negara tetangganya buruk, jelek. Tetapi kan itu hanya klaim, saudara-saudara. Itu hanya klaim. Jadi pembuktiannya ya di lapangan. Di lapangan itu apa ya, kompetisi ini Liga Champion ASEAN. ASEAN Club Championship lah, saudara-saudara lah. Ini pembuktiannya di sini ya. Saya harap Indonesia bisa berpartisipasi di sini, kirimkan klub terbaiknya. Kalau memang AFF tidak mengizinkan klub selain juara liga dan runner up dan juara piala domestik yang ikut, ya udah ikuti aja aturannya, karena bagaimanapun juga Indonesia itu menjadi bagian dari keluarga besar ASEAN, keluarga besar AFF.
solidaritas di sini itu penting sekali. Jadi bukan hanya sekedar soal mengejar trofi, mengejar piala, tetapi ada kebersamaan di sini. Dan ya semoga ini ke depan bisa direalisasikan lah, supaya kita tahu liga kita, klub kita itu kualitasnya seperti apa. Apakah sudah bisa bersaing di level yang lebih tinggi atau hanya berkutat di itu-itu saja. Karena kalau klaim saja, saudara-saudara, klaim saja itu nggak cukup. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Madagaskar sampai Kiribati. Di mana itu? Ya pokoknya itulah saudara-saudara. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bacotin. Tadi saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang hasil daripada matchday pertama ASEAN Club Championship, Piala Shopee, saudara-saudara, turnamen kompetisi antar klub di Asia Tenggara, saudara-saudara. Semacam Piala AFF tetapi untuk klub-klub di ASEAN. Nah, dan sayangnya saudara-saudara, tidak ada keikutsertaan klub dari Indonesia, walaupun dua tim sebenarnya diundang berpartisipasi, saudara-saudara, juara dan runner up Liga Indonesia musim sebelumnya. Persib Bandung dan Dewa United kalau nggak salah itu tidak berpartisipasi. Entah apa yang ada di pikiran mereka, apakah mereka berharap akan diundang ikut Liga Champion di Eropa atau diundang ikut Copa Libertadores di Amerika Selatan, saya nggak tahu saudara-saudara. Tapi faktanya dua tim ini tanpa, ya alasannya macam-macam lah, jadwal lah, duit lah, apalah ini itulah. Padahal ya liga cuma ada kompetisi, ya kompetisinya cuma ada Liga Indonesia doang, cuma ada satu kompetisi, ya 34 pertandingan, ya nggak padat-padat amat sih jadwalnya. Bandingkan dengan Real Madrid atau Barcelona yang bisa tampil 5 kompetisi dalam satu musim. Nah itu tapi ya sudahlah, dan itu kita hargai apapun alasan kenapa Indonesia tidak mengirimkan wakilnya. dan hasil pertandingan matchday pertama itu juga sudah ternyata cukup lumayan bagus, saudara-saudara. Jadi ada dua grup A dan grup B. Grup A berisi 6 tim, grup B berisi 6 tim juga, dan hasilnya lumayan, saudara-saudara. Pada matchday pertama itu Tampines Rovers, klub dari Singapura itu yang menggantikan klub dari Indonesia itu mampu memuncaki klasmen dengan 3 poin setelah mengalahkan wakil dari Filipina, Dynamic Herb Cebu, saudara-saudara, 3-1. Kemudian ada lagi di grup A itu Buriram United, klub bertabur bintang dari Thailand, bermain imbang 1-1 dengan Selangor FC. Kemudian BG Pathum United yang di Canatip Songkrasin tampil luar biasa, mencetak 2 gol untuk mengalahkan Chong An Hanoi 2-1. Sementara di grup B, saudara-saudara, klub dari Kamboja secara mengejutkan memimpin klasmen, saudara-saudara. Preh Kan Retsvarieng, gitu, klub dari Kamboja, mereka memuncaki klasmen setelah mengalahkan klub dari Myanmar, saudara-saudara, Sun United 3-0. Kemudian Johor Darul Taksim sempat menang 3-0 lawan Lion City Sailor. Kemudian di akhir-akhir pertandingan Lion City Sailor mencetak, jadi pertandingan dramatis, 2 gol di menit ke-90. JDT menang 3-1 atas Lion City Sailor yang notabene musim lalu adalah runner up Liga Champion Asia 2, saudara-saudara. Dan ya pertandingan berikutnya akan digelar di bulan September, saudara-saudara, tanpa kehadiran klub Indonesia lah. Klub Indonesia gigit jari saja lah, gigit jari ya, saya nggak tahu lah. Semoga jangan begitulah, masa ya terlalu terlalu meremehkan. Saya nggak tahu apakah terlalu egois. Bagaimanapun juga turnamen di level Asia Tenggara itu juga harus diikuti lah. Ini semacam solidaritas ASEAN. Ya, terlepas dari apapun, apalagi kalau alasannya jadwal, juga nggak logis juga ya. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang
yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!